Hai semuanya, balik lagi di channel rekap film yang terus berkembang ini. Semoga kalian masih betah nontonin konten-konten admin ya. Pada kesempatan kali ini, gue Abang Admin, akan membawakan alur cerita dari film berjudul Zombieland Double Tap. Ini merupakan film lanjutan dari seri film Zombieland, yang rilis tahun 2019 lalu, atau 10 tahun setelah film pertamanya rilis. Untuk film Zombieland sendiri, gue udah pernah buat alur ceritanya, dan kalian bisa cek link videonya di kolom deskripsi. Masih disutradarai oleh Ruben Fleischer, dan dibintangi oleh si cantik, Emma Stone, film Zombieland Double Tap ini menceritakan lanjutan petualangan dari para karakter utamanya, yaitu Columbus, Tallahassee, dan Wichita, yang harus menyelamatkan adik Wichita, yaitu Little Rock yang dibawa pemuda misterius di tengah wabah virus zombie. Berhasilkah mereka? Gak perlu berlama-lama, kita langsung mulai aja alur ceritanya. Film dibuka dengan sebuah narasi yang menjelaskan keadaan Amerika, 10 tahun pasca wabah virus zombie melanda. Dikatakan bahwa, kini beberapa zombie sudah bisa dikategorikan menjadi setidaknya 4 jenis zombie. Pertama ada Homer, ini adalah tipe zombie paling goblok dan paling lemah. Lalu kedua, ada zombie tipe Hawking, ini adalah zombie tipe yang lebih pintar. Kemudian ada zombie tipe ninja, zombie yang sangat mahir membunuh secara diam-diam. Terakhir, ada zombie tipe T-800 atau Terminator, jenis zombie paling kuat dan paling sulit dibunuh. Kemudian kita diperlihatkan dengan 4 karakter utama di film ini, yaitu Columbus, Tallahassee, Wichita, dan Little Rock, yang sedang bertempur melawan gerombolan zombie, di sebuah lokasi yang dulunya adalah Gedung Putih, atau rumah Presiden Amerika. Berhasil menyikat semua zombie yang ada, keempat orang itu pun langsung memasuki Gedung Putih, dan mereka lantas menjadikan tempat itu sebagai markas baru mereka, karena dinilai lebih aman dan banyak persediaan penunjang kehidupan di sana. Setelahnya, kehidupan mereka berjalan baik, hubungan asmara Wichita dan Columbus masih terjalin harmonis, sementara itu kini Tallahassee sudah menganggap Little Rock sebagai anaknya sendiri. Pada satu momen, Little Rock yang sudah beranjak dewasa mulai merasa bahwa ia juga ingin memiliki kekasih seperti sang kakak, Wichita, jadi bisa dibilang Little Rock saat ini sedang memasuki masa puber. Ketika merayakan hari Natal, Tallahassee memberikan Little Rock sebuah handgun spesial sebagai hadiah. Tapi meski demikian, Little Rock nampak tak begitu senang dengan hadiah tersebut. Malam harinya, saat akan tidur, Columbus mengatakan bahwa ia ingin menikahi Wichita, bahkan dia juga sudah memberikan sebuah cincin. Akan tetapi, karena Wichita belum siap untuk ikatan yang lebih serius, ia pun mengatakan pada Columbus untuk menunda hal tersebut. Esok harinya, Tallahassee mengatakan pada Columbus bahwa Wichita dan juga Little Rock baru saja pergi meninggalkan mereka. Wichita pergi karena ia tak siap dengan pernikahan, sedangkan Little Rock pergi karena tak senang dengan sikap Tallahassee yang terlalu mengekangnya. Sementara itu, di tengah perjalanannya, Wichita dan juga Little Rock bertemu seseorang laki-laki misterius, bernama Berkeley. Kepergian Wichita dan Little Rock membuat Columbus dan Tallahassee sedih. Untuk mengobati kesedihan itu, Tallahassee pun mengajak Columbus mencari sesuatu di mall yang terbengkalai. Di momen ini, Tallahassee pun menceritakan salah satu keinginannya suatu hari, yaitu untuk pergi berburu zombie seorang diri. Lalu, ketika sedang mencari beberapa barang, Columbus tak sengaja bertemu seorang perempuan, bernama Madison. Tak butuh waktu lama bagi Columbus untuk bisa akrab dengan Madison, yang memang memiliki sifat periang. Kemudian, Columbus juga mengenalkan Madison kepada Tallahassee. Beberapa saat kemudian, Columbus pun mengajak Madison ke markas mereka di Gedung Putih. Dan pada satu momen, Tallahassee mengatakan pada Columbus bahwa mestinya ia tak mengajak Madison ke markas mereka. Tapi kemudian, Columbus malah menjadi semakin dekat dengan Madison. Bahkan meski Columbus baru beberapa bulan ditinggalkan Wichita, ia sudah berani bercinta dengan Madison, yang mana hal ini justru membuat Tallahassee muak. Namun tak lama, baik Tallahassee maupun Columbus mendengar suara misterius di ruangan senjata. Saat mereka datangi suara itu, ternyata itu adalah Wichita yang kembali setelah sebulan pergi menghilang. Di momen ini, Wichita mengatakan bahwa Little Rock menghilang entah kemana, tak lama setelah ia berkenalan dengan laki-laki bernama Berkeley. Karena hal itulah, Wichita akhirnya kembali ke markas mereka untuk mengambil senjata sekaligus meminta bantuan Tallahassee dan Columbus mencari di mana Little Rock berada. Wichita di sini sangat khawatir, karena Little Rock pergi tanpa membawa senjata apapun, sementara di luar ada zombie jenis Terminator yang sangat berbahaya. Karena itulah,
Meski Tallahassee dan Columbus sempat kesal usai Wichita pergi tanpa memberitahu, mereka pun tetap akan membantunya mencari Little Rock. Pada momen ini, Wichita dan Columbus sebenarnya baru saja akan berbaikan. Namun, karena Madison tiba-tiba saja muncul dan berbicara soal bercinta dengan Columbus tadi, Wichita pun kaget dan memutuskan untuk tidak jadi memperbaiki hubungan asmaranya dengan Columbus. Coming back to bed? Just like a Yeah, I'm terrible at notes. lame note. Keesokannya, mereka pun bersiap pergi mencari Little Rock, dengan tujuan awalnya adalah Graceland, lokasi yang selalu dibicarakan oleh Little Rock. Sayangnya, di sini mereka tak bisa pergi dengan mobil kesukaan Tallahassee, karena mobilnya dibawa Little Rock, sehingga mau tak mau mereka harus pergi menggunakan sebuah minivan yang sangat dibenci Tallahassee. Lalu dalam perjalanan, Madison mengatakan bahwa ia sudah menjadi pacar Columbus, yang mana hal ini membuat Wichita cukup kesal. Beberapa saat kemudian, Tallahassee tiba-tiba saja berhenti mendadak karena melihat sebuah camper bus yang bisa ia pakai untuk membawa teman-temannya mencari Little Rock. Tanpa buang waktu, mereka pun pergi ke bus tersebut untuk memeriksanya. Sayangnya, ternyata di area tersebut sudah dipenuhi banyak sekali zombie, sehingga mau tak mau mereka harus menghabisi para zombie itu lebih dulu. Di momen ini, Columbus naik ke atap bus untuk mengawasi, sementara Tallahassee dan Wichita menghabisi zombie yang datang. Kombinasi mereka bertiga berhasil menghabiskan lusinan zombie yang datang ke area tersebut. Okay, I'll get 3. 2 o'clock! Meski begitu, pada satu momen, kaki Madison nampak tergigit oleh salah satu zombie, namun tak ada yang menyadarinya. Di akhir, muncul satu zombie bertipe Terminator yang sangat sulit dibunuh, meski Tallahassee sudah berkali-kali menembaknya. Pada akhirnya, untuk membunuh zombie itu, Tallahassee terpaksa menginjak kepala si zombie sampai hancur berkeping-keping. Sementara itu, di saat keluarganya sedang kerepotan mencarinya, Little Rock sendiri tengah asik menghisap ganja bersama berkeli dalam perjalanan mereka. Kembali ke Tallahassee dan kawan-kawan, setelah berhasil membasmi para zombie, mereka pun siap untuk pergi membawa camper bus tadi. Sayang sekali, karena satu hal, ban bus tersebut tiba-tiba saja pecah, sehingga mereka terpaksa meneruskan kembali perjalanan menggunakan minivan yang sangat dibenci Tallahassee. Setelah beberapa jauh berjalan, Madison tiba-tiba saja mengeluh sakit di area tenggorokannya, kemudian diikuti perubahan warna kulit wajahnya menjadi merah pucat. Melihat Madison tak sehat, Tallahassee pun langsung menepikan mobil. Keluar dari mobil, Madison seketika memuntahkan banyak sekali cairan aneh, yang Wichita dan Tallahassee nilai, ia mungkin sudah terinfeksi virus zombie di insiden tadi. Untuk berjaga-jaga, Wichita dan Tallahassee pun meminta Columbus untuk membunuh Madison sebelum ia berubah menjadi zombie. Dengan berat hati, Columbus pun mau tak mau akhirnya membunuh Madison, yang sudah nampak akan berubah menjadi zombie. Setelah membunuh Madison, mereka bertiga pun melanjutkan perjalanannya mencari Little Rock. Singkat cerita, setelah melalui perjalanan jauh, mereka sampai di tempat bernama Graceland, yang dulunya merupakan tempat tinggal superstars, Elvis Presley. Sayang sekali, saat sampai di sana, tak ada Little Rock, dan areanya nampak sangat terbengkalai, sehingga mereka memilih pergi mencari ke area lain. Tak jauh dari sana, mereka bertiga menemukan sebuah tempat bernama Hound Dog, yang di luarnya terparkir mobil yang dikendarai Little Rock. Tanpa berpikir lama, mereka bertiga langsung masuk ke tempat tersebut. Ketika Wichita sibuk mencari Little Rock di dalam, Tallahassee malah terkagum dengan bangunan di sana yang penuh dengan barang-barang milik Elvis Presley. Tapi tak lama, ia diserang oleh seorang perempuan yang mengaku bernama Nevada. Saat sedang saling menodong, Tallahassee pun langsung mengatakan bahwa ia sedang mencari gadis bernama Little Rock. Nevada yang sempat melihatnya, mengatakan bahwa Little Rock sudah pergi ke tempat lain bersama lelaki bernama Berkeley. Kemudian saat Tallahassee dan Nevada tengah berbincang, mereka menemukan fakta bahwa mereka berdua sama-sama menyukai Elvis Presley. Hal itu membuat mereka lantas menjadi langsung dekat satu sama lain. Bahkan, malam itu Tallahassee pun berhasil tidur bersama Nevada. Di waktu bersamaan, Little Rock dan Berkeley akhirnya sampai di tempat yang mereka tuju, yang bernama Babylon, sebuah markas yang nampak aman. Di sana, orang yang datang tak boleh membawa senapan jenis apapun, karena mereka mengaku sebagai kelompok yang cinta damai. Keesokannya pada pagi hari di Hotel Hound Dog, tiba-tiba saja dua orang aneh muncul. Mereka berdua mengaku bernama Albuquerque dan Flagstaff, yang mana dua orang ini sangat mirip dengan Columbus maupun Tallahassee, secara visual maupun karakter. Terlihat,
Meskipun memiliki kemiripan, Tallahassee tak menyukai Albuquerque, berbanding terbalik dengan Columbus yang bisa langsung akrab dengan Flagstaff. Setelah saling mengobrol, bahkan dua pasang sahabat ini juga ternyata sangat mirip sampai ke kebiasaan mereka masing-masing, yang salah satunya soal Columbus dengan aturan-aturannya di masa wabah zombie ini. Saat sedang beristirahat, tiba-tiba saja lokasi mereka didatangi oleh gerombolan zombie Terminator yang berbahaya. Awalnya semua akan beraksi, akan tetapi, Albuquerque dengan sombong berkata, bahwa cukup ia dan Flagstaff saja yang menghabisi semua zombie itu. Tak lama, Albuquerque dan Flagstaff ternyata memang berhasil menghabisi semua zombie itu. Namun, Nevada melihat ada bekas gigitan zombie di tangan Albuquerque. Awalnya Albuquerque mengaku itu hanya tato, tapi tak lama, tanda infeksi pun muncul, bahkan tak hanya pada Albuquerque, tapi juga pada tubuh Flagstaff, yang kemungkinan akibat dari serangan zombie tadi. Beberapa saat kemudian, Albuquerque dan Flagstaff pun sudah berubah sepenuhnya menjadi zombie, dan menyerang semua orang di sana. Tallahassee dan Columbus sama-sama kerepotan karena dua zombie itu mengincar mereka. Untungnya, Wichita dan Nevada berhasil membantu mereka untuk membunuh dua orang yang berubah menjadi zombie itu. Hasta la vista, baby. Keesokannya, Tallahassee, Columbus, dan Wichita berpamitan dengan Nevada untuk melanjutkan perjalanan mereka. Awalnya, Nevada sebenarnya diajak untuk ikut, tapi ia mengaku masih ingin ditetap di Hotel Hound Dog. Lalu setelah itu, Tallahassee pun langsung mengajak dua rekannya pergi menggunakan monster truck milik mendiang Albuquerque. Tapi karena tak ada yang mampu mengendarainya, pada akhirnya mereka terpaksa kembali pergi memakai minivan laknat yang dibenci Tallahassee. Di perjalanan kali ini, secara mengejutkan mereka bertemu kembali dengan Madison, yang ternyata masih hidup dan sedang mengendarai sebuah truk es krim. Ternyata, Madison tadi hanya menderita alergi kacang, bukan terinfeksi. Sementara itu Columbus juga tadi ternyata tak pernah menembaknya, dan hanya meninggalkan Madison di hutan. Pada akhirnya, Madison pun kembali bergabung dalam perjalanan mencari Little Rock ini. Singkat cerita, mereka akhirnya bertemu dengan sebuah tempat bernama Babylon. Dan karena Columbus merasa Little Rock bisa saja ada di sana, jadi ia pun berhenti dan mengajak rekan-rekannya mengecek tempat itu. Di sisi lain, Tallahassee yang sudah muak dengan minivan laknat itu, akhirnya ia meledakkannya. Sebelum masuk, semua senjata dan tembakan milik Tallahassee CS terpaksa disita dan dihancurkan oleh penjaga Babylon. Meski berat, tapi karena ini semua demi Little Rock, Tallahassee pun menurut saja. Masuk ke dalam, mereka akhirnya berhasil bertemu kembali dengan Little Rock yang nampak baik-baik saja. Di sini awalnya Tallahassee nampak senang, tapi saat ia bertemu berkeli, Tallahassee yang kesal dengan lelaki itu pun langsung berusaha menyerangnya. Untung saja Wichita dan Columbus dengan sigap bisa menahan Tallahassee. Melihat Tallahassee yang emosional, Little Rock pun mengingatkan bahwa tempat itu penuh dengan kedamaian, dan ia suka berada di sana. Melihat Little Rock merasa nyaman di sana, Tallahassee pun merasa ia bisa pergi dengan tenang kini, dan akan mulai mengejar keinginannya, yaitu berpetualang menjadi pemburu zombie seorang diri. Malam harinya, Tallahassee pun akhirnya dengan berat hati berpisah dengan orang-orang yang sudah ia anggap keluarganya, termasuk Little Rock yang ia anggap anaknya sendiri. Singkat cerita, Tallahassee sudah dalam perjalanannya mencari zombie, namun tiba-tiba saja ia melihat sesuatu yang janggal. Di mana ia melihat gerombolan zombie Terminator yang jumlahnya sangat banyak, sedang menuju ke arah Babylon. Merasa sesuatu hal buruk akan terjadi di sana, Tallahassee secepat mungkin kembali ke Babylon. Sesampainya kembali ke Babylon, Tallahassee langsung melaporkan bahwa permainan kembang api di Babylon sudah mengundang ratusan zombie Terminator datang ke tempat itu. Ia pun meminta mereka untuk berhenti menyalakan kembang api, dan bersiap melawan para zombie. Sayangnya, karena lusinan senjata milik Tallahassee CS sudah dihancurkan oleh kelompok Babylon, akhirnya mereka pun harus melawan dengan bahan seadanya dan rencana secepat mungkin. Tallahassee lalu merencanakan untuk membakar para zombie itu, dengan cairan biodiesel yang melimpah di bangunan Babylon. Tanpa membuang waktu, Tallahassee dan kawan-kawan pun langsung mempersiapkan semuanya. Begitu selesai, ketika para zombie datang, mereka langsung memancing para zombie itu ke area yang sudah mereka siapkan tadi. Sesaat para zombie itu datang, Tallahassee CS pun langsung membakar area itu, dan nampak para zombie pun terbakar.
Begitu lebih banyak zombie yang datang, Tallahassee lanjut meledakkan area itu, tapi sayang ternyata masih banyak sekali zombie yang tersisa di sana. Sehingga Tallahassee, Columbus, Wichita, dan Little Rock pun kini malah jadi terkepung. Oh boy, here they come. Ketika 4 orang itu sudah pasrah, bantuan pun untungnya datang dari Nevada yang muncul dengan mobil monsternya. Tanpa ragu, Nevada melindas ratusan zombie itu, dan membawa mereka berempat naik ke dalam mobil. Oh god, can you just pull over so I can get eaten by zombies? Oh god! Seatbelts are there for... Banyak sekali zombie yang berhasil dilindas, tapi sayang, belum semua zombie tewas. Mobil monster yang mereka kendarai malah terjungkir, sehingga mereka semua terpaksa keluar dari sana. Saat akan pergi ke atap bangunan Babylon, mereka sempat kembali terkepung, tapi untungnya Madison dan Berkeley membantu mereka dengan menjatuhkan alat-alat berat dari atas yang menimpa para zombie. Naik ke atas, Tallahassee meminta semua pergi lebih dulu, sementara ia sendiri akan berusaha memancing para zombie. Sesampainya di area atap, Tallahassee berlari kencang menuju tepi bangunan memancing para zombie. Di momen ini, para zombie yang hanya terfokus pada Tallahassee, akhirnya mereka semua tewas usai terjatuh dari atas gedung, sementara Tallahassee bisa bertahan usai berpegangan pada sebuah alat pengait. Di sini, nyawa Tallahassee sempat dalam bahaya, saat ada zombie yang masih memegang kakinya. Untung saja, di saat terakhir, Little Rock yang diam-diam masih menyimpan senjata pemberian Tallahassee, langsung menembak para zombie itu, sehingga Tallahassee pun bisa diselamatkan. Oh no! Usai selamat, Tallahassee pun merasa bangga pada Little Rock dengan keberaniannya. Di sini, Wichita dan Columbus juga akhirnya kembali berbaikan dan meneruskan hubungan asmaranya. Begitu juga dengan Tallahassee dan Nevada yang semakin dekat, sementara Madison akhirnya memilih menjalin hubungan dengan Berkeley. Di ujung film, diperlihatkan bahwa Tallahassee, Columbus, Wichita, dan Little Rock kembali melanjutkan petualangan mereka di Zombieland ini, namun kini mereka mendapat tambahan anggota, yaitu Nevada. Setelah itu semua, film pun selesai. So till next time, this is Columbus, Ohio. Oke semuanya, jadi itu dia alur cerita dari film Zombieland Double Tap. Satu sajian film zombie apokalips yang masih sama serunya seperti film pertamanya. Film ini sendiri bisa dibilang lebih menitik beratkan unsur persahabatan, dan keseruan para karakternya berpetualangan di dunia yang sudah penuh zombie, ketimbang unsur survivalnya, jadi sepanjang film sangat enjoy untuk dinikmati. Untuk film Zombieland Double Tap ini, gue bisa kasih nilai 7/10. Sekian untuk video kali ini, terima kasih buat yang udah nonton, dan mohon maaf kalau gue masih banyak kekurangan. Kalian bisa kasih gue kritik, saran, masukan, diskusi, atau request film di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini, juga subscribe supaya kalian gak ketinggalan video baru dari channel ini. Segitu aja dari gue, sampai ketemu di video selanjutnya, wassalamualaikum.